Oh ya, sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita berjumpa kembali di sesi kedua pada malam hari ini bersama Ibu Dewi Permani Suci. Tadi di sesi pertama kita sudah ditemani oleh Pak Ilmi ya. Pada malam hari ini kita akan mengadakan pembahasan soal apa untuk sekarang Bu Dewi? Matematika lagi, Bu. Matematika lagi ya. Kita berhitung lagi ya. Pada malam hari ini kita akan berhitung kembali. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, silakan Bu Dewi untuk memulai. Baik, Bu Susi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam. Dewi. Sehat, Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dewi. Ya, harus dipaksa sehat ya. Ya, kita Zoom-nya tiap hari, Bapak Ibu, ada 2 sesi ya, siang dan juga malam. Kebetulan ini untuk Zoom yang bersama saya, itu saya bagikan beberapa, Bu Susi, untuk teman-teman saya. Jadi kalau Pak Ilmi mungkin juga share untuk teman-temannya gitu ya. Karena kita udah hampir ujian, jadi belajarnya ngejos juga. Ya, sudah keluar Bapak Ibu juknisnya. Sudah di-share oleh Pak Ilmi tadi ya. Sudah. Juknisnya itu Bapak Ibu bisa dibaca kembali, juknis untuk ujian pretest ya, sesuai TUK masing-masing. Jadi istilahnya itu kita sama dengan ujian ANBK murid kita. Ya, ada proktor, ada juga apa sih satunya? Teknisi, benar. Jadi proktor dan teknisi itu adalah petugas yang ditunjuk pada TUK yang di kabupaten masing-masing. Jadi pakai petugas selain peserta PPG yang tidak ada hubungannya dengan PPG dan kemungkinan mereka juga tidak ikut PPG. Jadi netral Bapak Ibu. Pengawas, proktor dan juga teknisinya netral, sudah ada petugas masing-masing. Jadi fix Bapak Ibu akan tes di tempat TUK di daerah masing-masing ya, tidak online ya si. Bu Dewi mau tanya, itu daerah itu sama apa berbeda-beda ya tanggalnya? Tanggal 22 sampai 24, Bu. Oh, pantesan di Kabupaten Pekalongan belum ada info sama sekali. Ya, jadi kalau untuk tanggal ujiannya itu sesuai dengan SIM PKB masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tanggal ujian. Yang pasti rentan waktunya tanggal 22 sampai dengan 24 itu. Yang pasti Bapak Ibu harus belajar udah. Belajar, persiapan, usaha dan juga berdoa ya. Persiapan mental juga yang paling penting itu. Baik, kita mulai saja. Kita akan berhitung lagi Bapak Ibu. Matematika memang jamnya diperbanyak, ditambah juga untuk bimbel 17 ya. Karena ini Bapak Ibu permintaan dari peserta untuk menambah jam matematika. Saya share dulu. Ya, ini soal UP Oktober 2022 Bapak Ibu, yang tahun kemarin ya.
Contoh. Kak Isel. Segini Bapak Ibu ukurannya gimana? Jelas, Bu Dewi. Oke. Segini ya. Dek, pakai baju, Dek. Baik, siapkan dulu Bapak Ibu untuk menghitungnya, kertas dan juga alat hitung ya, nanti membantu saya untuk menghitung nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Nomor 1 dulu. Pak Sardi, sopir travel wisata, ingin mengantar penumpang ke Bromo. Ya, penumpang ingin melihat matahari terbit dari atas Gunung Bromo. Supaya mendapatkan tempat yang bagus untuk menikmati matahari terbit, rombongan harus sampai pada pukul 3 dini hari ini ya Bapak Ibu ya, 3 WIB ya dini hari. Karena kondisi jalan yang menanjak, macet dan tidak beraspal di beberapa bagian, kendaraan hanya bisa dipacu dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika jarak yang harus ditempuh sekitar 110 km, maka mereka harus memulai perjalanan ke puncak paling lambat pukul berapa? Nah, ini berkaitan dengan soal apa nih? Jarak, waktu, dan kecepatan ya. Masih ingat rumusnya Bapak Ibu? Kecepatan. Sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu. S per T. Nah, yang diketahui Jarak dulu nih. dibagi waktu. Iya, benar. Yang kita ketahui dulu dari soal, ada apa nih, Bu Gita nih? Waktu. Sebentar ya. 03. Maksimal sampai ya. Maksimal Ya. sampai di puncak itu jam 03.00. 3. Kemudian 3 kecepatan. WIB. Apa V ya? P. Berapa? P 45 km per jam. Ya. Kilometer per jam. Lalu ada apa ini? 110 apanya Bapak Ibu? Jarak. Jarak tempuh. S. S-nya Bu. Ya, bentar. Bu Dewi, Kenapa, Bu Dewi Bu? saya jadikan host dulu saya. Saya nggak bisa kontrol mikrofon. Ini terlalu ramai ya. Bapak Ibu, jika ingin serius belajar, tolong ya. Belum, Bu? Oh, sudah. Nah. Ya, biar nggak ganggu ya peserta lain yang serius belajar ya. Saya nggak bisa share lagi nih, Bu. Gimana, Bu Susi? Saya malah yang nggak bisa share. Kok gimana ini? Ntar. Naik host. Ada masalah apa Bu Susi? Ya, ini Bu, apa namanya, nggak Kok bisa nggak ada share. ini ya? Nggak ada Jadikan host ini. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Ntar. Hmm. Yang host dulu. Hanya ini ya, host satu-satunya ya. Sudah saya jadikan host, sudah? Berarti Bu Susi nggak bisa ya? Iya, Kontrol ini. nggak bisa ngontrol ini. Kenapa lagi ini, Bu? Nggak tahu nih. Udah nggak apa, yang penting bisa share ini dulu ya. Iya. Oke,
V-nya 45 km per jam. Dan ditempuh sekitar 110 itu apanya Bapak Ibu? S-nya, Bu. S-nya. Jarak 110 ya. 110. Benar, oke. Satuannya sudah sama ya, sama-sama kilometer. Artinya dalam rumus ini yang belum ada apa nih? Yang Waktu. ditanya apa? Waktu ya. Waktu Waktu. itu T ya. T. T rumusnya Ya, Bu. V dibagi S. S dibagi S per V. S per V, S per V. S per V atau V per S? S per V, Bu. Karena V itu rumusnya S per T. Per T. Per Jadi V. kalau nyari T berarti S per V ya. Kita cari T-nya. Jangan salah paham lagi ya, Bapak Ibu, jangan bolak-balik lagi. T itu S per V ya. 110 dibagi 45 sama dengan, kita jadikan pecahan saja Bapak Ibu ya. Kita taruh di sini 45, kita perkecil saja. Nah. Oke, 110 per 45 sama-sama dibagi berapa? 5. Dibagi 5. Dapat berapa? 22 22 22 per 9. per 9. per 9. 22 per 9 apa? Satuannya. Waktu berarti Jam. Jam. Jam, Bu. Nah, 22 per 9 jam berarti kita jadikan apa Bapak Ibu? Kalau masih seperti itu. Desima. Jadikan apa itu ya, Bu? Ya, 22. Menit. Kalikan berapa? Kalau dijadikan menit. Kali 60. 60. Kali 60. Jadi berapa Bapak Ibu? 22 per 9 kali 60 menit. 146. Berapa? 66. 46,66. Atau ini Bapak Ibu kita jadikan pecahan campuran karena ini harus menjadi jam bulat tanpa koma ya. Kalau ini jadi pecahan campuran berarti ada 2 sama-sama 45. 2 3 per 9. 3 per 9. 2 3 per 9, Bu. Sama-sama 45 dulu. Sebentar. Iya. Dapat 2. Dikeroin ini yang Kita berapa? 2 2 3 per 3 per 9. Oh, yang masih 45 ini ya, Bu ya? Yang masih 45, Bu. Iya, Oh, iya. berarti 2 30. 20 20 20 per 45. Benar. Kemudian kita perkecil lagi. Ini kok cekat gini ya Bu Susi. Gangguan gini. Tapi layar saya terlihat ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Kita jadikan 2, kemudian 20 per 45. Kita bagi Bagi sama-sama 5. bagi 5. Menjadi 4 4 per 9. 4 per 9. Nah, 2, 4 per 9 jam. Nah, kalau sudah gini, ini satuan terkecil, mudah ya menghitungnya. Nah, baru dikalikan 60 menit. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Saya taruh di bawah lagi, saya tulis lagi T-nya. Nah, ini ya,
4/9 jam kalikan 60. Ya, berarti 120 menit yang 2 jam, ya kan? Kemudian ditambah 4/9 kali 60. 60. 240/9. Nah, gini ya kita uraikan karena nanti ada pengaruh menitnya juga Bapak Ibu. 2 jam 4/9 kali 60 itu 27 menit. Coba. 240 ya. 2400 240 ya. Bagi 240 Bu per 9. 2 jam 27 menit. Nah, 2 jam 27 menit itu berangkatnya jam berapa Bapak Ibu? Harus nyampe maksud saya. Harus nyampe jam. Berarti dikurangi nggih Bu nggih. Iya benar. Berangkat maksimalnya jam titik-titik. Berarti waktu sampai itu dikurangi Jam 12.43. Nah, 12. Coba kita kurangi. 2 jam 27 menit. Caranya mengurangi 0,227. Kita kurangi dari belakang dulu Bapak Ibu. 00 ini adalah 1 jam yaitu 60. 60 dikurangi 27 berapa Bapak Ibu? 43. 33. Ya, 33. Ya, 33 benar Ibu. Lalu yang 3 ini kan sudah dipinjamkan 60 menit, 1 jam berarti tinggal 2. 0 berarti ya. Iya. Yang B, Bu. Jawabannya yang B. Jadi berangkat ini adalah waktu pemberangkatan maksimal. Nah, 00.33. Nah, kalau misalnya kita berangkat jam 00, bisa juga Bapak Ibu nggak akan telat. Karena waktu perjalanan 2 jam 27 menit. Berarti nggak sampai jam 3. Tapi yang ditanya di sini, paling lambatnya ya. Paling lambatnya. Berarti Artinya 00. maksimal pemberangkatannya. Kalau dia berangkat jam 00 masih molor maksudnya ya, masih nunggu gitu nggak pas. Kemudian ya masih sisa 3 menit. Kemudian kalau kita berangkat jam 1:33 telat ya nanti ya, nggak bisa lihat apa matahari terbit ya kalau berangkatnya jam segini udah lebih ya. Kemudian kalau kita berangkat jam 1 juga telat. Berarti kita berangkatnya jam 00.33 itu yang paling pas maksimalnya. Nah, kemudian kalau kita berangkat jam 12.43 kita telat nggak Bapak Ibu? Enggak. Telat nggak? 12 itu 12. 12.43 itu Nah, siang, Bu. itu yang dipermasalahkan Bapak Ibu. Kalau kita pilih 12 itu adalah format waktu siang. Siang hari. Siang hari ini udah formatnya jam 12 itu siang hari. Berarti kita dari awal tidak akan memilih A. Kenapa? Karena dia format waktunya adalah jam 12 siang. Berarti pilihan kita fokusnya pada B, C, D, E ya. Oke, sekarang berarti sudah ketemu ya opsi yang tepat adalah yang B, paling maksimalnya berangkat jam 00:33. Soal waktu dan kecepatan Bapak Ibu ada ya dalam kisi-kisi.
mungkin nanti lebih sederhana. Tapi ya tetap ini apa hots juga dibulet-buletkan ya kemana cerita ke sana kemari untuk mencari kecepatannya. Baik, ini perbandingan nih. Untuk menghasilkan beton berkekuatan tinggi, komposisinya adalah 1 bagian semen, 2 bagian pasir, dan 3 bagian batu kerikil. Jika Pak Yohanes ingin membuat campuran beton dari 3 rit pasir, maka batu kerikil yang diperlukan sebanyak berapa? Satuannya meter kubik. Yang ditanya hanya batu kerikilnya, Bapak Ibu. Gimana? Kita menghitung apanya dulu nih? Ini perbandingan ya. Jumlahnya ada Bu. Jumlah perbandingan. Iya, kita lihat perbandingannya dulu. Perbandingan antara semen, Semen, banding pasir, banding banding, batu kerikil. Berapa perbandingannya? 1 1 banding banding 2 banding 3. banding 3. Nah, kita tulis 3. seperti ini. Nah, kemudian yang sudah dihitung oleh Pak Yohanes itu betonnya. Beton dari 3 rit pasir katanya. Nih ada keterangan 3 rit pasir. Nah, 1 rit pasir itu 8 meter kubik. Ya, berarti jumlah 3 rit pasir berapa Bapak Ibu? Kalau 1 ritnya 8 meter kubik. 3 kali 24. 3 kali 8. 3 kali 8 sama dengan 24 meter kubik ya. Meter kubik. Nah, meter kubik. Nah, udah terhitung pasirnya. Nah, lalu kita bandingkan Bapak Ibu. Nah, ya. Kita bandingkan beton yang berkualitas yang diinginkan oleh Pak Yohanes. Kita ambil dulu pasir. Nah, pasir. Bentar. Pasir dibanding kerikilnya, karena yang diketahui adalah pasir ya. Pasir banding kerikil. Nah, pasirnya 24 sama dengan kerikilnya berapa? 2. Ini pasir ya, yang di bawah. Nah, kita buat pecahan pasir banding kerikil. Kerikilnya tidak diketahui. Saya beri tanda X. Kemudian ini adalah angka 2 adalah angka pembanding pada apa Bapak Ibu? Pasir ya. 3. Jika atas pasir, maka bawahnya kerikil. Sebelah kanan juga disamakan, atas pasir, bawah kerikil ya. Kerikilnya 3. Oke. Ini berarti 2/3. 24 per X sama dengan 2/3. Kita kalikan silang. 3 kali 24 sama dengan 72. 2X. 2X. Ya. 3 kali 24 berapa? 72. 72 72 sama dengan 2X. 36. Berapa? X 36. Nah, gitu caranya ya. Nah. Ada yang Berarti belum paham? Bu ya, semennya itu enggak ikut-ikut ya, cuma diketahui saja. Iya benar Bu, semennya nggak ikut-ikut ternyata ya, karena yang diketahui adalah yang ditanya maksud saya hanya
kerikil, sedangkan yang diketahui berapa ritnya itu adalah pasir. Jadi di sini yang kita gandengkan pasir, jumlah pasir di atas, ini kan jumlah pasir. Kemudian Nggih. yang ditanya jumlah kerikil. Kerikil. Kemudian di sebelah kanan adalah perbandingan pasir dan juga kerikil. Ya. Jadi semennya nggak usah. Nggih, sering bingung Bu kalau ada tiga jenis itu. Jadi kita ambil yang diketahui saja Bapak Ibu untuk membantu menghitung. Kalau semen kan tidak ada di soal berapa jumlah semen total, hanya memang perbandingannya segitu, ya kan? Bu. Kalau di soal di situ kan yang diketahui perbandingan semua bahan, ya batu, pasir, kerikil. Kemudian ada tambahan lagi. Ternyata pasirnya 3 rit untuk membuat beton yang bagus, ya kan? Ya, ceritanya ini nggak perlu menghitung semua, Bu, untuk membuat beton. Karena yang diketahui pasir berarti bisa membantu mencari jumlah kerikil. Bisa jadi nanti Pak Yohanes akan bertanya lagi, kapan semennya? Kita tapi nggak usah nambah-nambahin pertanyaan Pak Yohanes, Bu. Ya, oke ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu, ambil yang diketahui saja untuk membantu menghitung unsur yang lain. 36 ada? Oh ya, opsi B ya. Oke. Kita sampai pada pola bilangan nih. Barisan aritmatika ataukah geometri? Coba diperhatikan Bapak Ibu nomor 3. Dia aritmatika ataukah geometri? Apa Bapak Ibu? Termasuk apa? Aritmatika. Aritmatika. Kenapa Bu? Kenapa kok disebut aritmatika? Karena bedanya sama dengan 4, Bu. Konsisten nggak? Konsisten. Tunggal. Maksudnya itu tuh apa Bu ya kemarin tetap sama apa Bu? Lali bertingkat. Iya. Benar. Terdapat beda yang konsisten. Konsisten. Tetap. Pola bilangan tunggal, Bu. Ya, pola bilangannya tunggal, benar. Aritmatika. Oh iya, termasuk- tunggal. Ya, kalau ditanya barisan ini adalah barisan aritmatika ataukah geometri, jawabannya aritmatika. Lalu ditanya lagi, aritmatika tunggal ataukah bertingkat? Tunggal. Tunggal, karena langsung ketemu bedanya berapa, selisihnya berapa, gitu ya. Nah, kalau seperti itu, berarti kita pakai rumus UN tunggal, Bapak Ibu. Gimana rumus UN tunggal? A ditambah N-1 beda. N-1. Beda. Oke. Benar. UN sama dengan, kita lihat A-nya dulu. Min Sama 9. dengan negatif Iya, 9. benar. Bapak Ibu, ini suku terakhirnya sudah ada ya ternyata ya. Iya. Suku terakhir. Jadi seperti kasus yang kemarin Bapak Ibu, kita disuruh menghitung jumlah N-nya, jumlah sukunya, jumlah barisannya. Ya, yang ditanya ini 291 termasuk suku keberapa katanya. Berarti itu istilah untuk mencari apanya? N-nya. N-nya, benar. N-nya, Bapak Ibu ya. Bukan U keberapa, suku keberapa, bukan. Tapi hanya N-nya. N itu adalah jumlah data. Jumlah data. Suku. Jumlah baris, ya. Itu N ya.
Artinya N-nya tidak kita isi karena belum diketahui. Kita hanya memasukkan A-nya saja berapa? Negatif 9 Negatif 9 ditambah N dikurang 1 dikali N 4. 1, B-nya 4. 4. Oke. Sedangkan UN suku terakhirnya sudah ada. 291. Iya benar. 291 kita keluarkan negatif 9 lalu kalikan N Bapak Ibu plus 4N N min 4. 4N dikurang 4. 4. Oke, 291 sama Ditambah dengan 9. Oh, enggak gitu, Bukan. Bu. yang ada Oh. variabelnya taruh depan dulu. Negatif 4N 13 ditambah 4N, Bu. Ditambah min 9 negatif 13. Oh, langsung, G. Ya, benar Kak? G, Bu. Oke, sekarang kumpulkan yang bilangan dengan bilangan, variabel dengan variabel. 291 saya tarik min 13 Ditambah menjadi 13. Ditambah 13. 4N sendirian. Oke. Iya. Setelah ini 291 ditambah 13 berapa? 400. 304. 304 Sama dengan 4N. Lalu N N sama dengan 76. 76. 26 benar? Benar, Bu. Ibu, benar, Berarti- Bu. Ya, berarti jumlah baris dari minus 9 sampai 291 ini ada 76 bilangan. Bilangan. 76 baris, 76 suku ya. Nah, ini. Mana ya opsinya ya? Yang A ya. Ini ya. Nah, oke. Jadi 76 suku ke 76 ternyata 291. Bolak-balik. Bolak-balik. Gak apa-apa ya, kita perjuangan nih. Orang mau lulus gitu, Bu. Ada ujiannya. Amin. Amin. Ya, silakan Bu Oke. Dewi. Ya, oke. Makasih Bu Susi. Oke, kita sampai di nomor 3. Menghitung suku ke berapa? Jumlah Ya. N-nya ya Bapak Ibu ya. Baik, ada yang Jumlah ditanyakan? barisnya, Bu. Iya, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Untuk Nggak jumlah ada, Bu. suku. Nggak ada, udah jelas ya. Untuk B-nya udah tahu, sudah jelas atau belum? B-nya? Sudah, Bu. Belum. P-nya yang Belum. B-nya itu, oke. Ini saya tulis di sini Bapak Ibu ya. A itu adalah suku pertama. sama. Ada barisan ini di soal maksud saya ya. Jadi barisan pertamanya adalah negatif 9. Negatif 9. Sedangkan B itu istilah untuk beda atau selisih ya. Selisih itu U2 dikurangi U1. Berapa U2 dikurangi U1? 4. Negatif 5 dikurangi negatif 9. Nah, sama dengan 4 ya. Boleh Bapak Ibu, kalau misalnya kesulitan menghitung suku kedua dengan suku ke-1, Bapak Ibu pilih suku selain itu. Yang penting untuk mencari beda itu adalah selisih suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Ya. Misalnya 15 dikurangi 11. 11 dikurangi 7. 7 dikurangi 3. Sama kan? Sama-sama 4 ya. Gitu. Oke ya Bapak Ibu ya, A dan B.
Ya Allah, Bu Dewi, aku kok gak nyambung sama sekali ya nek pelajaran matematika ini. Itu Bu, min 5 kan suku kedua dikurangi terus min 9. Kalau min ketemu min kan plus, jadinya min 5 plus 9 jadi 4 itu Bu. Ya, saya ganti ya. Misalnya saya ambil suku ke-5, berarti dikurangi suku ke 4. 4, suku sebelumnya. Ibu, ya U5-nya itu ada angka bilangan 7 7. dikurangi 3. Sama kan 4? Iya, Ya. 4. Atau saya ambil lagi suku ke-6 ya. Suku ke-6 yaitu pasti dikurangi U berapa, Bu? Kalau saya ambil 5. suku ke-6. Nah, U5. Kita masukkan U6-nya 11 dikurangi 7. Sama dengan 4 juga. Nah, seperti itu, Bu Darmi. Karena itu kan aritmatika, apa tadi, tunggal ya? Aritmatika untuk bilangan apa? Pola Tunggal. bilangan tunggal. Tunggal. Karena langsung ketemu bedanya ya. Kalau yang belum ketemu beda masih bertingkat ya, artinya itu polanya masih bertingkat. Ada tahapan lagi untuk mencari selisih yang sama ya, itu bertingkat. Kalau pola bilangan tunggal Bapak Ibu, kita cukup menggunakan UN sama dengan A plus N min 1 N kali min 1B ya. Tuh, oke. Saya mengingatkan kembali untuk pola bilangan bertingkat, UN-nya dicari dengan rumus A plus A ditambah N min 1 kali beda ditambah setengah kali N min 1 N min 2 dikali C. Kali C. Benar, udah hafal Bapak Ibu. Ini untuk pola bertingkat. Bertingkat. Aku nangis aku Bu Dewi. Enggak apa-apa Ibu, nanti apapun itu insya Allah bisa ya. Bismillah, matematika ini 1 tambah 1. Aduh, sejak tadi saya gak tahu tadi gini guys, aduh UN. Aduh, ngapal no rumusnya masuk nakan anu soal ke rumus. Aduh. Terus langsung vertigo ku kambuh ini Bu Dewi, saya tak sambil tiduran ini. Soalnya habis aku nama vertigo saya. Wah, Ibu ketua P3K segersik loh. Bu Dewi itu diturunin lagi tadi Bu, yang A plus N min 1, B plus setengah. Ini ya, ini rumus untuk bertingkat. Rumus pola bertingkat. Kita tidak pakai ini karena soal untuk nomor 3 termasuk yang tunggal ya, hanya pakai yang sampai B saja kalau tunggal. Baik, kita lanjutkan dulu sebentar Bapak Ibu. Nah, ini statistika ya. Kita harus melihat diagram sama seperti kemarin yang kita bahas, Bapak Ibu. Siapa ya kemarin ya, ada berapa jagung ya, jagung, kedelai, padi ya kan? Ya. Nah, ternyata di situ Bu, kita langsung bisa melihat diagramnya, bisa kan ya Bu, biar cepat gitu. Ternyata angka pada diagram tidak sama dengan hasil yang kita hitung. Berarti Bapak Ibu kita memang dituntut untuk menghitung. Sama seperti ini, ada Vina, Gary, Henny, dan Iqbal. Nah, Iqbal ini nggak ada diagramnya malah. Ada tanda tanya di situ. Artinya kita menghitung punya Iqbal berapa dengan bantuan si Vina, Gary, dan juga Henny ya. Kita baca dulu. Ibu Dami nih. Boleh ya, nomor 4. Ayo, santai aja Bu. 4 Vina, Gary,
Henny dan Iqbal berlangganan provider telepon yang sama. Setiap bulan mereka banyak menggunakan telepon. Data penggunaan panggilan telepon keempat orang tersebut pada bulan September ditampilkan pada diagram batang berikut. Total pembiayaan selama bulan September adalah 240.000. Tarif per menit Rp50. Berapa penggunaan telepon Iqbal? Berapa penggunaan telepon Iqbal? Vina 25, Gary 20. Henny berapa, Bu? Antara 10 dan 15. 13. Kemudian 13. Iqbal nggak tahu ya. Jadi kita hitung sama seperti tadi malam kemarin ya. Itu harus mencocokkan jumlah tarifnya dulu. Vina berapa jam? 25. Kali per menitnya 25 berapa? kali 50. 50. Sebentar Bapak Ibu. Ini 25 jam. Ya. Oh iya, Masih dikalikan menitnya kali dulu. 60 kali 50. kali 50. Nah, kali 60 menit kali Rp50. Ya. Iya. Tarifnya kan Rp50 per menit. Jadi kalikan Rp50. Di total 25, 60, 50. Berapa? 75.000. 75.000. Oke, Vina udah. Sekarang Gary. Gary 20 kali 60 menit kali Rp50. Berapa? 60.000. 60.000. 60.000. Oke, udah. Sekarang Henny. Henny itu 13 jam dikali 60 menit Kali Rp50. 49.000. Berapa, Bu? 39. Oke. Dan Iqbal itu tidak tahu. Nah, Iqbal tidak tahu. Jadi Iqbal titik-titik ya ditanyakan. Nah, totalnya sudah ada. Jadi totalnya itu 240.000. Artinya punya Iqbal gimana? Vina, Gary, Henny dijumlah dulu, baru total dikurangi jumlah ketiganya. Benar. Jumlah ketiganya berapa berarti? 75, 171, Bu Dewi. 171.000 ya? Iya. Berarti berapa? Sisa 69. Sisa 69.000. Artinya 69.000 ini punya Iqbal. Tapi berapa jamnya? Berarti kita bagi ya. Bagi 60. 69 dibagi 50 dibagi 60. Kebalikannya ya. Ketemu 23. Itu 175 tambah 60 tambah 39 itu 175 kemarinnya 174. Ya, oke. Nah, 66 dikurangi 240 66. Ya. Nah, baik. Silakan dihitung. 22. 220. 220. 22. 22. 22. Langsung bisa ya. Maksudnya dari uang langsung dibagi ke terus ke menit. Kenapa, Bu? Oh, itu dari uang 600 dibagi tarifnya, Bu Narti, dibagi tarifnya 50, terus dibagi jam. Dibagi tarifnya dulu Rp50. Ini kan uang juga, Bu, Rp50 ya. Ini juga rupiah.
Ya, baru Nah, setelah itu di menit. ketemu jamnya. Ya, ketemu menitnya maksud saya. Nah, untuk menjadikan jam berarti kan dibagi 60 menit, Bu. Udah nih. Gitu caranya ya, Bapak Ibu ya. Bukan karena kok bisa ya uang langsung dibagi menit. Bukan masalah alur seperti itu, Bapak Ibu ya. Uang menit nggak sama satuan uang rupiah, satuan jam, menit, jam ya. Tapi kita mencari tarif per menitnya ya. Ini 25 jam itu berapa menit dikalikan 60 menit. Lalu tarif per menit itu Rp50. Ini sudah mata uang ya, dikalikan waktu kemudian dikalikan rupiah. Karena memang untuk mengerjakan seperti ini, ya memang kita harus hitung sesuai yang diketahui, menerjemahkan kepada kalimat matematikanya. Jadi ketemu si Iqbal menggunakan telepon berapa jam? 22 jam. 22 jam. 22 jam. A ya. Oke, gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, saya lanjutkan nomor 5. Jadi pelan-pelan, Bapak Ibu. Bu Darmi juga memahami matematika pelan tapi sering ya. Baik, ini bangun datar nih. Ketika diminta menentukan luas segitiga pada gambar di bawah ini, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak bisa dicari katanya. Nggak ada, Bu. Nggak ada itu, nggak bisa. Dicari luasnya nggak bisa. Itu segitiga kok miring-miring, Bu. Nggak ada. Gitu, kata siswanya gitu. Permasalahan yang mungkin dihadapi siswa adalah kenapa siswa kok bisa jawab seperti itu? Itu jawaban yang salah. Nah, ini beberapa alasan. Yang A, siswa tidak memahami mana alas dan tinggi pada segitiga. Yang B, siswa tidak bisa melakukan perkalian dan pembagian bilangan asli. Yang C, belum bisa membedakan keliling dan luas. Yang D, tidak mengetahui rumus luas. Yang E, belum mengetahui dan memahami teorema Pitagoras. Yang mana, Bapak Ibu? Yang E. Yang A. Siswa bilangnya luasnya nggak bisa dicari, Bu. Artinya dia sudah tahu alas dan tingginya. Dan melihat gambar ini, siswa itu merasa bingung. Bingung apanya? Rumus luas segitiga. Enggak bingung rumus udah, Bu. Kelilingnya. Kalau yang A gimana, Bu? A. Siswa itu bingung karena gambarnya dibalik. Coba saya balik seperti ini. Dia pasti Betul. tahu. Pasti Dia tahu. pasti tahu alasnya yang mana? Betul. 3 dan tingginya yang 4. Karena dia fokusnya pada segitiga, siku-siku pada segitiganya itu, sudut siku-siku. Kalau teorema Pitagoras dia sudah hafal kalau di ini ada sisi miring ya. Hanya dia bingung Bapak Ibu. Alasnya kalau segitiga, gambar ini seperti awal tadi, ini seolah-olah nggak ada tingginya, ya kan? Miring semua. Benar nggak? Iya. Iya, sedangkan tinggi itu harus yang tegak lurus dengan alas. Makanya si siswa bingung. Jadi dia tidak memahami mana alas dan tingginya.
Berarti lihat sudutnya yang siku-sikunya itu ya, Bu. Iya, sudut siku-siku kan harusnya jadi patokan untuk menentukan alas dan juga tinggi. Hanya siswa ini melihatnya sekilas saja bahwa segitiga ini tidak bisa dihitung luasnya, tidak bisa dicari karena tidak ada tingginya. Kalau alas pasti yang mendatar di bawah ya, sisi alas ya sudah ada. Dia akan mencari sudah dengan teorema Pitagoras, tapi dia bingung menentukan tingginya. Dan ternyata segitiga ini gambar yang bisa diputar Bapak Ibu, karena fokus kita pada sudut siku-siku, artinya di bawah sudut siku-siku adalah sisi alas, sedangkan yang berpotongan tegak lurus itu adalah tingginya. Jadi yang A ya. Ini soal tidak berhitung ya, tidak berhitung tapi membuat kita bingung ya. Gitu ya. Oke, ini juga bangun datar nomor 6. Ciri-ciri bangun datar. Nah, ini termasuk bangun apa? Memiliki satu sumbu simetri, 2 pasang sisi sama panjang, memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar, kemudian diagonal berpotongan tegak lurus, katanya. Gambar apa ini? Bangun apa? Belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, trapesium. Yang mana nih? Trapesium, Bu. Trapesium. Trapesium. Ketupat bukan, cacar genjang bukan. Trapesium Trapesium. Trapesium. Kalau yang D dan E, D atau E kalau trapesium? E. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki yang kayak apa ya? Sebentar, saya cari gambarnya. Karena Trapesium. punya 2 pasang sisi itu panjang sama. Nah, ini Atas pendek, bawahnya panjang. ini ya, Ya. sama kaki. Itu jika E. Ya. Kemudian apakah memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang trapesium ini? 2 pasang katanya Bapak Ibu. Antara sisi ini sama. Apakah atas bawah sama? Oh, tidak. Tidak. Berarti dia bukan trapesium. Bukan trapesium. Bukan. Layang-layang. 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 Ya. Kan memiliki. Jajar genjang. Seperti apa jajar genjang? Ada yang tanya. Oh iya, jajar genjang. Coba. Iya, 2 pasang sama panjang. Samping kanan, atas bawah. Atas bawah kiri kanan. Iya, Coba. atas 2 bawah kiri pasang kanan. sisi sama panjang. Benar. Ya. Benar. Ya. Benar. Oke. Apakah diagonalnya berpotongan tegak lurus? Tidak. Diagonal berpotongan tegak lurus. Diagonal. Diagonal itu Bapak Ibu jika Tidak. yang Tidak, berarti layang-layang dia, Bu. Layang-layang. Tidak. Layang-layang. layang-layang. Coba kita lihat. Kita memang perlu membuktikan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat ini gambar layang-layang. Nah, ini ya. Coba kita Ya. lihat ini layang-layang. Iya. Memiliki satu sumbu simetri, benar ya? Di tengah ya, sumbu benar. simetri. Ya. 2 pasang sisi sama panjang. Sepasang di atas, sepasang di bawah. Benar ya? Ya. Benar.
Memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Benar. Betul. Benar. Kanan dan sisi kiri. Diagonalnya berpotongan tegak lurus. Artinya Benar. diagonal itu garis yang memisahkan tegak ini. Simetri. Tegak lurus dengan yang tengah, yang sisi horizontal. Benar ya? Benar, Bu. Iya. Berarti Jadi lain. dia layang. Layang. Oke, harus paham sifat-sifat dan ciri-ciri bangun datar juga Bapak Ibu ya, karena ada dalam kisi-kisi. Oke, kita ke soal cerita lagi, nomor 7. Ibu Gita nih ya. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Baik, silakan. Rudi ingin mengecat dinding kamar tidur bagian dalam yang berukuran 5 kali 4 meter dengan tinggi 3 meter, maka pada kamar tersebut terdapat pintu kamar dengan ukuran 1 meter kali 2 meter dan jendela 5 cm kali 100 cm. Jika setiap 8 meter persegi memerlukan 1 kilogram cat, maka Rudi memerlukan paling sedikit berapa cat? Berapa kilogram? Dihitung jendela dulu. Pintu dan jendela dulu. Gimana? Rudi ingin menjadi kamar tidur paling dalam. Rudi ingin mengecat dinding kamar bagian dalam Bapak Ibu ya. Dinding kamar tidur bagian dalam. Ada 5 kali 4 kali 3. Ini artinya 5 ini apanya sih? Panjang, lebar, Panjang, lebar, dan tinggi. tinggi. Ya. Nah, kita akan mencari luas totalnya dulu. Luas permukaan kamarnya. Ya, jadi persatu kita cari, baru nanti dikurangi pintu dan juga jendela. Ya, kita cari tahu dulu luas permukaan balok. Iya, balok dinding ya, dinding berbentuk balok. Rumus luas permukaan balok apa? PLT. 2 kali kolom. 2 kali panjang. 2 kali PL tambah 2 PT tambah 2 LT. Iya benar. 20. 2 PL tambah 2 PT LT tambah 2 PT. PT. Gini ya? PT. Iya. PL, LT, PT. Benar ya? Kita tinggal memasukkan saja luas permukaan. Masukkan Bapak Ibu. 2 kali panjang berapa? 5. 5 kali 4. 4. Ya. Ditambah 2 LT. 2 kali 3. 4 kali 3. Lalu 2 kali 5 kali 2 kali 5 kali 3. 2 kali 5 kali 3. Oke. 40. tambah 8. 24. 30. Bapak Ibu, atasnya ini bagian internetnya dihitung juga nggak? Mau dicet nggak? Enggak kan ya? Oh enggak. Rudi mengecat dinding bagian dalam. Dinding Bapak Ibu, dinding. Ya. Nah, berarti ini nggak usah PL-nya. Jadi hanya 2 LT dan 2 PT. 243, 253, berapa totalnya?
24 ditambah 30. Oh, tadi itu 24. yang pakai 2 itu yang pakai Kan semua Bu, luas permukaan balok semua sisi ya. Kalau ini kan si Rudi hanya mengecat dindingnya saja Bu. Enggak pakai atap. Iya, jadi berapa Bu totalnya? Dihitungkan. 54. 24 ditambah 30. 30. Jadi berapa luasnya? 54. 54 meter persegi. Nah, itu luas yang akan kita cat. Belum dikurangi jendela ya. Pintu. Jadi luas yang akan dicat adalah 54 dikurangi pintu berapa? 2 meter. Ya. Dikurangi 1 kali lagi meter. jendela berapa? Jendela berapa 5 meter? 5 kali 10. Itu masih 100 cm ya. Saat ukuran satuannya senti. 5 kali 100, 500 cm dijadikan meter. Berapa? 500 cm dijadikan meter. 5. Enggak. 0,05. Ini kan persegi Bapak Ibu, luas ya. Setiap naik berarti dikurangi 100, 02 berarti 0,05. Ini berapa totalnya? 54 meter dikurangi 2 meter dikurangi 0,05 meter. 1,95 kok. Berapa Bapak Ibu? 51,95. Ya, 95 meter. Ini yang akan kita cat. Ya. Sedangkan setiap 8 meter persegi itu memerlukan 1 kilo katanya. Jadi ini diapakan Bapak Ibu? Bagi 8. Dibagi 8, benar. Di kalkulator saja. 6. Jumlah cat per kilo. Nah, 51,95 dibagi 8. Berapa kilo berarti? 6,49. 6,49 kaleng. Apakah kaleng itu ada komanya? Tidak. Tidak. Berarti Bapak Ibu, ini kan yang ditanya paling sedikit berapa, maaf bukan kaleng ya, kilo. Kilogram. Berapa kilogram cat? Kalau kita hasil dari penjumlahan hasil operasi pembagiannya 6,49, artinya paling sedikit kita beli catnya di toko berapa kilo? 7. Kalau kita beli 6 cukup nggak? Kurang. Nggak cukup Bapak Ibu, karena ini di sini ada 6, hampir 6,5 kilo. Artinya paling sedikit kita beli yang angka terdekat, yaitu 7 kilo. Udah nih, tambah hot ya. Ini bahas aja bareng-bareng berapa menit ya Bu? Gimana sendiri? Setengah jam. Aduh. Pak khusus matematika di Bunda Bandi aja besok. Nah, ya seperti itu ya. Soal cerita. Ini menyelesaikan permasalahan bangun datar berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kisi-kisinya, Bu. Jadi nanti kalau misalnya kehidupan sehari-hari ini
kebetulan ada kebutuhan cat ya. Mungkin nanti kasusnya beda lagi. Yang penting kita teliti aja Bapak Ibu. Membaca soal, pahami, kemudian ubah menjadi kalimat matematika. Nah, kita mengecat lagi nih, udah nih. Sebentar. Atau ngangkat atau Naik. apa ya? Gimana? Oke. Pak Udin akan mengecat ruang yang memiliki panjang 5 meter, lebar 4 meter, tinggi 3,5 meter. Setiap 1 kilogram cat dapat digunakan untuk mengecat dinding seluas 7 meter. Jika Pak Udin membeli cat dengan kemasan 3 kilogram per kaleng, tentukan berapa kaleng cat yang harus disiapkan Pak Udin. Iya, mengecat lagi nih. Kita cari apanya dulu. Seperti tadi. Luasnya ya. Luasnya dulu. 4 kali 3. 2 LT plus 2 PT. Luas permukaan Dinding. dua PL kali T. Boleh saya tuliskan ini ya. Jadi kita masukkan. Loh, bukan 2 LT plus 2 PT. Bukan. Coba kita cari dengan rumus yang tadi. Iya, beda rumus bingung lagi, Bu Dewi. Maksud 2 saya LT. Loh. 2 LT plus 2 PT. Nah, PT. 2 kali LT-nya. LT lebarnya 4, tingginya 3,5. 4 kali 3,5. 4 kali 3,5 meter. Ditambah 2 kali panjang. Ditambah 5 kali 5 kali 3,5. 3,5. berapa? 28 tambah 28 ditambah 28 tambah 8 bagi 7. 63. 63. panjang, lebar, tinggi. Sebentar Bapak Ibu, ini luasnya ini beda dengan yang tadi ya. Coba kita lihat. Pak Udin mengecat dinding ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Nah, panjang tambah lebar kali 2. Jadi atasnya tidak ya, tidak mengecat keluar masuk nih. Bu Susi keluar masuk ini. Waktu itu ya Pak, buat ini apa? Videonya harus masuk aplikasi. Iya benar, kesulitan recordnya ya Bu Susi. Ya, ya apa-apa. Saya edit. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Sudah saya masukkan, benar seperti ini ya. Tadi yang sudah ditulis 2 LT 2 PT tanpa atas, tanpa atap. 28 tambah 35, benar 63 Bapak Ibu?
63 meter, benar. Lalu 1 kilogram cat itu untuk dinding seluas 7 meter. Berarti kita apakan nih? 63 dibagi 7. Ya, 63 dibagi 7 berapa? 9. 9. Lalu Berarti 3 kaleng, Bu. ya 9 meter ini butuh berapa kaleng? Karena setiap 1 meter, ini 9 per kaleng, Bu. kilo. 1 kaleng itu untuk 7 meter beratnya 3 kilo per kalengnya maksudnya. Jadi dia butuh berapa kaleng? Dibagi 3 lagi ya. 3 kilo per kaleng. Berarti butuh berapa kaleng? 3. 3 kaleng. Yang harus disiapkan Pak Udin adalah 3 kaleng cat. Bu Darmi, yang mana yang bingung? Tahapan yang mana? Insya Allah tidak kalau soal seperti ini. Oh, cepet ya kalau ngitung kaleng cat ya. Iya. Tapi pakai UN A plus BN. Aduh. Subuh. Oke, ini perbandingan lagi. Jika perbandingan pohon mahoni dan akasia adalah 7:4, sedangkan pohon akasia dan pohon kersen 2:3. Diketahui jumlah pohon kersen 30, maka jumlah yang tepat untuk pohon mahoni dan akasia. Nah, gimana cara ngitungnya nih? Perbandingan lagi Bapak Ibu. Ya. Kita bandingkan, kita buat perumpamaan mahoni itu M dibanding A. Ya. Mahoni banding akasia 7:4. Oke, sekarang akasia banding kersen banding K ya. Sama dengan 2:3. Sedangkan yang diketahui jumlahnya adalah pohon sama dengan 30. kersennya 30. Artinya kita harus menggunakan perbandingan yang mana dulu jika yang diketahui kersennya? Perbandingan akasia dengan kersen, Bu. Benar. Jadi perbandingan akasia dengan kersen karena salah satu sudah diketahui. Jadi kita buat menjadi pecahan sama seperti tadi A banding K. A banding K. Seperti ini ya, Bu Gita, saya tulis seperti ini. Ya, Bu. A-nya dulu berapa A-nya? 2 banding 2/X 3. Kemudian kersennya sudah tahu, berarti A sama dengan 2. Nah, seperti ini. A-nya belum diketahui, sedangkan kersennya sudah tahu, yaitu 30. Ini 2/3 ya, perbandingannya. Oke, sampai sini ada yang bingung perbandingan? Bingung. Mana Bu? Yang mana? Maaf Bu Dewi, untuk A-nya ini bukannya belum diketahui ya? Iya, ini A saya tulis A tetap Bu. Mana? Saya tulis tetap kan A-nya? Oh iya Bu. Oh iya ya Bu. 2/3 itu adalah angka pembandingnya yang ini Bu, yang 2/3. Iya Bu, iya. Oke, Bu Darmi yang mana? Agak dinaikkan ke atas, Mbak. Mbak Dewi, Bu Dewi. Ya, ini kelihatan gini. mana ya. 30. Oke.
2 kali. Oh ya, gini paham ya. Ya, Jadi oke. tadi perbandingan abadeka itu dibuat ke bawah ya, dibuat Iya, dibuat ke bawah, pembagian. Bu. Ya. Coba dilihat lagi. Sekarang tinggal mencari A. Benar. Kita kalikan silang ya. Iya. Kita kalikan silang didapat 3A sama dengan 3A sama dengan 30 kali 2. 30. 2. 3A sama dengan 60. A-nya berapa? 60 dibagi 20. Jadi A-nya akasianya 20. Udah ketemu akasia? Tinggal cari apa? Mahoni. Cari mahoni. Berarti menggunakan perbandingan yang mana? Perbandingan mahoni dengan akasia. Benar, mahoni dengan akasia. Sama seperti tadi kita tulis menggunakan bentuk pecahan agar nanti bisa dikalikan silang. Mahoni banding A. Akasia maksud saya. M per A, perbandingannya kita ganti 7 banding 4. Kemudian akasianya sudah tahu, berarti M per 20. 20 Per 20. sama dengan 7 per 4. Kita kalikan silang lagi. 4M sama dengan 20 kali 20 kali 7. 4M sama dengan 140. M-nya berapa? Dengan 35. 35. 40 dibagi 4. 35. Jadi akasia 20, mahoni 35. 35. Kita cari di opsi. Yang ditanya akasia dulu ataukah mahoni dulu, itu menentukan urutan pada opsinya. Yang ditanya ternyata mahoni dulu. Mahoni dulu. 30D, Bu. Mahoni. 35 dan 20. Sesuai urutannya ya, mahoni dulu baru akasia, yang B. Paham ya Bapak Ibu ya, perbandingan seperti ini, carilah yang diketahui dulu, sama seperti yang kita cari pada bahan beton tadi, perbandingan siapa yang diketahui, karena yang diketahui pasir, maka pasir akan membantu pencarian kerikil. Sama seperti ini, yang diketahui adalah kersen, maka kersen akan membantu mencari jumlah pohon yang lain. Yang pasti yang utama adalah kita gunakan perbandingan di mana di situ ada unsur kersennya, ya, untuk membantu. Nah, ini juga soal tentang perbandingan. Perbandingan harga baju dan sepatu 3:5. Sedangkan perbandingan harga sepatu dan tas adalah 4:6. Jika total harga sepatu dan tas 400.000, maka harga baju berapa? Sama seperti tadi, kita buat perbandingan satu persatu dulu. Baju B banding S sama dengan 3:5. Kemudian sepatu banding tas. T ya. 4:6. Nah, kalau sudah seperti ini, saya ke bawah kan.
Nah, kalau sudah, yang diketahui adalah total harga sepatu dan Tambah tas. terus. Berarti pakai perbandingan yang mana? S banding T. S banding T. Pakai yang perbandingan kedua. Kita tulis dulu total S tambah T. Tambah T. Sama dengan 400.000. Nah, kalau seperti ini kita substitusi ya. Coba kita lihat lagi. S tambah T sama dengan 400.000. Nah, dari persamaan ini, kalau kita mencari S-nya, yang ditanya apa? Baju ya, berarti nanti ya. S sama dengan 400.000 dikurangi dikurangi T. Nah, kita Dikurangi masukkan pada perbandingan ini Bapak Ibu, yang S banding T, kita buat menjadi pecahan. S banding T. Kita taruh T-nya di bawah agar menjadi pecahan. Perbandingan itu sama halnya dengan pecahan ya, penulisannya. Berbanding, sebanding. Nah, sama. Kita tulis perbandingannya 4:6. Nah, seperti ini. Nah, ya. Oke. Setelah itu, kita ganti S-nya dengan persamaan ini. Substitusikan. S-nya kita ganti menjadi 400.000 dikurangi T, ya. Sama dengan 4. Ini masih T ya. Nah, T karena tas. Kita simbolkan dengan T 4/6. Nah, oke. Sekarang kalikan silang. 6 kali 400.000 min T sama dengan 4T. Perkalian seperti ini Bapak Ibu paham ya? Ini dikalikan silang. Kita keluarkan 6 kali 400. 24. Nah, dikurangi 6T. Sama dengan 4T. 2.400.000 sama dengan dikurang 6T ditambah 6T. 2.400.000 ya. T sama dengan 10T. Benar nggak Bapak Ibu? Iya Bu, benar. Benar. Berarti T-nya berapa? 240. 240. Ini masih tasnya ya, 240.000. Kemudian yang ditanya harga baju. Nah, tasnya udah ketemu, berarti kita cari sepatunya dulu. Sepatunya. Sepatu itu kan 400.000. 400.000 dikurang T. T. Berarti harga sepatu sama dengan 400.000 dikurangi 240. Berapa? 160. Jadi harga sepatu 160.000. Dan sekarang yang ditanya itu baju Bapak Ibu. Berarti kita pakai bandingan yang B banding S. Kita buat B banding S sama dengan berapa perbandingannya? 3/5. 3/5. Seperti ini. Sama B-nya dengan belum diketahui. B per 160.
160 ya BDW ya. B-nya per 160.000. Nah, perbandingannya 3 per 5. Kalikan B, Bapak Ibu. Kalikan silang. Berapa? Ya. B 5B. 5B sama dengan 160 kali 3. 5B sama dengan 160 kali 3. Berapa nih? 5B sama dengan 16 kali 3, 48. 480. Berarti B-nya berapa? 45 bagi 5, 93. 96 ya, Bu? Berapa? 96. 96? Berapa? Berapa, Bu? Kok 40? Bu. 45 bagi 5 aja 93. 96, Bu. 96.000. Jadi coba Bapak Ibu di kalkulator. Ada yang nggak percaya nih? 96.000, Bu. 480. Ya benar 96 ya Bu Gita. Iya, Bu. Jadi harga bajunya itu 96.000. 96.000. Ya. Soal perbandingan adalah soal memahami kalimat, kemudian menerjemahkan menjadi kalimat matematika. Sama seperti yang saya katakan tadi, jadikan salah satu jumlah yang diketahui untuk membantu mencari jumlah yang lain. Itu Bapak Ibu. Jadi harga baju memang gitu ya. Yang ditanya harga baju adalah perbandingan awal. Sedangkan yang diketahui adalah sepatu dan tas itu perbandingan akhir. Jadi kita harus hitung dari akhir kembali ke awal, ke belakang. Alur mundur ya. Ya, seperti itu. Sudah 10 soal dan sekarang jam 9 kurang 10 menit. Baik, ada yang perlu kita bahas lagi Bapak Ibu? Yang mana? Yang perlu kita diskusikan lagi? Bu Darmi nih. Ibu, tahapan ini paham ya kalau perbandingan ya? Bu Darmi dia izin keluar, Bu. Oh, izin keluar ya? Iya, dia kumat vertigonya katanya. Gara-gara matematika nih Bu Gita. Iya, Bu. Bu Susi, saya nggak mau nambah peserta yang nanti vertigonya kambuh lagi nih. Saya cukupkan nih. Oh, matematika itu luar biasa ya Bu Dewi. Padahal hanya 10 soal ya, kita 2 jam ya. Iya benar. Matematika itu aduh. Tapi kalau udah ketemu, kalau sudah ketemu tuh sudah hafal rumusnya. Nagih malah. Nggak bisa ngantuk, Bu, kalau matematika. Iya. Yang gitu ya. Tapi kalau Itu kan misalkan soal- sudah tahu ya, Bu Dewi ya, kalau sudah tahu, sudah hafal rumusnya, sudah tahu ininya kan, matematika itu kan ilmu pasti. Jawabannya itu pasti itu, gitu kan. Jadi harus kenal dulu, maksudnya itu Bu Susi, harus kenal. Iya benar. Jadi Kenal kalau udah dulu. kenal, ya udah paham ya, udah hafal soal seperti itu. Nanti Bu. lama-lama soal itu juga mencintai kita ya. Mudah-mudahan. Bu Dewi mohon izin, ini soal nomor 7, Bu. Lagi sedikit aja, Bu. Ya, sebentar. Soal nomor 7 ada Tentang apa yang itu, Bu?
yang ukuran kamar soal nomor 7. Yang kisi-kisinya Ini Bu. nah ini. Yang ini yang saya bingungkan Bu, 0,05 meter ini. Oh, 0,05 meter itu dari luas jendela. Saya tulis di sini ya Bu Gita. Iya Bu, dari Luas jendela adalah 5 cm dikali 100 cm itu sama dengan 500 cm persegi ya. 500 cm persegi luasnya 5 mungkin maksudnya 50 mungkin ya. Oh, karena dia luas, karena dia persegi tuh Bu ya, berarti dibagi 1000 jadinya ya. naiknya kan tiap tingkat 100 berarti dibagi 0,4 nantinya Bu. Ya, 10.000 naik 2. Ya. 0,05 meter jadinya Bu. Meter persegi. Coba Bapak Ibu. Untuk hitungan persegi kan gitu aturannya. Ini ada pangkatnya loh ya. Iya, Bu. Jendelanya itu kayaknya lucu juga kalau lebarnya cuma 5 cm. Jendela 5 cm kali 100 cm. Mungkin tingginya 100, cuma itu mungkin maksudnya 50 cm mungkin ya. Atau boleh enggak seperti ini Bu, 5 cm kita jadikan ke meter dulu. Ya itu tadi 0,0. Boleh enggak masing-masing dulu Bu? Kalau masing-masing misalnya 5 cm dijadikan meter berapa? Naik? 0,05. 0,05. 05. Lalu yang 100 jadi 1 kan? 0,5 kali 1 0,05 kali 1 0,05 tetap Bu. Nah itu maksud saya biar saya enggak bingung gitu Bu. Boleh Bu. Saya nyari solusi lain gitu, boleh enggak kayak gitu Bu? Boleh. Boleh ya Bu Dewi. Silakan. Oh, iya berarti kan 0,05 dikali 1, ini kan jadinya 0,05 meter persegi kan? Iya benar. Oh iya Bu, ya. Berhenti saya bingung. Padahal sama hasilnya. Sama. Ya seperti itu memang Bu Gita ya. Selain memahami juga satuan untuk angka atau bilangan harus kita samakan terlebih dahulu ya. Jika satuannya meter, yang lain juga harus menjadi meter. Untuk satuan luas itu sentimeter persegi atau meter persegi. Setiap naik tingkatan atau turun tingkat itu dibagi per 100 atau dikalikan 100. Sesuai pangkatnya ya. Kalau 1000, kalau kubik volume ya. Pangkat 3. Iya Bu. Itu kelas berapa sih kalau di murid kita? Kelas 4. Pengenalan Satuan meter dan juga satuan berat ya. Kelas 3 sudah sih Bu. Kelas 3 Kelas sudah 3. ya. Pengenalan ya. Kelas 3. Hanya Iya, pengenalan. masih pengenalan saja. Untuk soal Ya, cerita ini sekedar menghafal kilometer, hektometer sampai milimeter. Iya benar. Iya, ada lagi ibu-ibu yang lain atau Bu Gita Tidak lagi? ada, Bu. Cukup ya? Tidak ada Bu. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Susi. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi untuk materinya pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua di sini sudah mulai
memahaminya ya, matematika itu memang harus sering diulang, nanti paham, setelah paham enak. Pada saat kita nanti ketemu soalnya, jadi langsung, oh ini rumusnya ini, jika menggunakan rumus gitu kan. Tapi jika ketemu gambar-gambar itu sudah tahu, oh ini maksudnya tuh ke sini gitu. Langsung kita memahaminya. Saya dulu waktu pretest itu paling seneng ketemu gambar. Dapat gambar itu paling seneng karena dipastikan udah bener. Paling seneng. Karena nggak usah ngitung. Ya. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat ya. Selamat beristirahat. Nanti kita besok try out ya Bu Dewi. Try out nanti saya sedang belum selesai ini Bu Dewi. Sepertinya belum selesai, tapi besok sudah ready lah. Ya, terima Bu, kasih. gimana sistem tryout-nya Bu Susi? Oh, menggunakan ini Bu, menggunakan Google Form. Menggunakan Google Form dicoba 120 soal ya. 120 soal nanti Ibu coba sendiri diberi waktu selama 3 jam. 120 soal itu bisa selesai atau tidak. Itu bisa dikerjakan beberapa kali. Bisa dikerjakan beberapa kali. Iya. Iya. Berarti kita dikirimi kayak ini Bu ya, kayak Zoom ini gitu ya? Link, dikirim link Linknya. saja. Iya. Oh. Linknya seperti link ini Bu, link mengisi formulir pendaftaran seperti itu. Ada nama, kemudian ada identitas, lalu mengerjakan soal di situ, langsung pilih ABCD. Oh iya Bu. Nanti ada skornya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, klik kirim, nanti langsung muncul nilainya di situ. Kalau Bapak Ibu masih di bawah 84, berarti Bapak Ibu belum lulus ya. Coba lagi. Dicoba boleh. lagi maksud saya, dicoba lagi. Boleh. Ini tryout dari kita, dari bimbel, bukan dari Dikti ya. Iya. Iya Bu. Tryout dari kita. Kita mencoba kemampuan kita selama 3 jam mengerjakan 120 soal. Apakah kalau sudah terbiasa nanti kita termanage sendiri ya waktunya pada saat ujian itu kan. Pada saat pretest ataupun UP itu sudah oh ya waktunya sekian. Saya pertama waktu mengisi 120 soal lulus sampai 4 jam Bu Dewi. Sampai 4 jam, coba lagi kan, coba lagi sampai akhirnya pada saat UP itu 2 jam sudah selesai justru kita. Oh iya Bu. Seperti itu Bu, dicoba terus sampai pas waktunya gitu. Iya. Ya untuk malam hari ini kita cukupkan saja ya. Mohon doanya Bu. Iya, Ya, semoga dilancarkan ya. Dilancarkan. Semoga dilancarkan, lulus semuanya. Kita Nanti tutup saja. ya Bu Dewi? kita sebelum ujian biasanya doa bersama ya seperti RGS 16 itu diakhiri dengan doa bersama Bapak Ibu. Jadi jangan lupa selalu ikut untuk kegiatan di akhir bimbel doa bersama kita ya Bu Susi ya. Iya, benar. Biasanya Iya, Bu. kita mengadakan berdoa bersama ya. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih.